Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Bersama saya Heri dan Bapak Salman. Ya. Ya, bener kan? Nah, bener nggak ya? Jadi hari ini sebenarnya ada beberapa topik yang cukup menarik ya minggu ini ya. Lanjutan dari, sebenarnya bakal berlanjut sampai nanti bulan Juni. Karena Apple-nya belum ya. ya, karena kemarin itu kan Google. Kita udah bahas sedikit ya. Minggu ini Microsoft. Mungkin 10 Juni ya kalau nggak salah. Oh, nggak tahu tuh. Pokoknya awal Iya, bulan Juni depan itu lah, intinya. WWDC Apple. Worldwide Developer Conference. Jadi bakal masih berlanjut topik AI kita. Ya. Karena ya 10 Juni. Ya. 10 Juni. Jadi Karena udah pasti bakal bahas AI semua ya, perusahaan kayak gitu. itu kalau ngomong Apple ya, bahkan di luar itu aja mereka udah nge-announce beberapa fitur baru loh. Di iOS 18 nanti. Mereka udah ngerilis beberapa fitur baru, fitur aksesibilitas. Contohnya yang menarik itu iPad. Gue di ujung banget. iPad. Kenapa? iPad sama iPhone kayaknya, yang nggak tahu sih, tapi demonya di iPad. Jadi dia tuh menggunakan teknologi kameranya si Vision Pro. Jadi lu bisa Harus pakai Vision Pro berarti? Enggak. Oh, enggak. Jadi pakai kamera front kameranya si iPad. Oh, itu sama Apa? sama Vision Pro. Stylenya mirip sama Vision Pro. Jadi lu ngeklik dengan mata. Oh, Lu gitu. memandang, pandangan lu itu si kameranya nge-track pandangan lu. Jadi eye tracking dan itu kayak lu nggak usah kayak wah asik banget sih kalau beneran aksesibilitasnya bagus mah ya. Lu nyalain bener-bener kayak ya nyalain iPad terus ya udah lu ngendalin pakai mata aja. Gak usah pakai tangan. Ngendalin ke sini. Ya. Oh, maksudnya Point and click lah. Vision Pro tuh itunya cara Pengoperasionalannya. Itu sangat bagus ya kalau kata gue ya, terutama buat para teman-teman kita yang tidak bisa ngeklik pakai tangan karena satu dan lain hal. Ya. Jadi bagus banget. Ya, Keren sih. Maksudnya dan itu pun di luar, berarti bakal iOS 18 tuh bakal fiturnya banyak yang baru. Itu aja kan berarti nggak di-announce di WWDC, udah di-announce kemarin, berarti kan WWDC-nya bakal padat banget. Dan banyak yang komentar AI. Terus gue juga mikir kan, Samsung juga kan kemarin gue ngecek di Samsung Store, ternyata Samsung AI itu udah ngedukung bahasa Indonesia. Gue juga baru tahu. Bixby apa sama nggak sih Bixby sama beda? Kalau Bixby itu lebih ke Siri ya? Kayak Siri, kayak asistennya lah. Kalau AI itu dari sisi itu transkripsi, terus kayak auto translate dari chat ya. Kan kalau si Samsung mah bisa kan, dia fiturnya salah satunya kan kayak kalau lu ngechat sama orang Korea langsung keluar terjemahannya di bawahnya otomatis. Nah ini udah keluar bahasa Indonesia. Gue nyobain transkripsinya cukup lumayan. Dan gue cukup tertarik untuk kayak podcast kayak gini, enak jadinya, tinggal si Samsungnya taruh di tengah. Itu kan keluar transkripnya kan, tinggal gue di-sync sama videonya. Itu langsung keluar subtitle. Lumayan. Jadi kan at least fitur podcast Ngetegehu nambah subtitle ya. Ya. Begitu. Jadi ya walaupun ya kalau nggak bisa dibilang sempurna ya, kadang apalagi kalau sayup-sayup agak ngedengernya suka jadi berhalusinasi ya. Begitulah. Gitu. Tapi keren dan itu sebenarnya kan wah menarik ya, tapi gue mikir kayaknya nunggu dulu 10 Juni ya, lihat dulu fitur Apple. Siapa tahu gitu juga ya. Siapa tahu kan begitu ada fitur juga. Terus topik utama kita masuk ke Microsoft ya. Kemarin sebenarnya mereka nge-announce beberapa hardware dan hardware sama software. Yang menarik software, yang hardware-nya juga menarik sih sebenarnya, baru kan, Windows on ARM. Nggak baru banget sih, cuman yang sekarang udah terbukti lah performanya. Karena Intel busuk. Iya, enggak, dulu juga sebelumnya sih sebenarnya Windows on ARM itu udah dari Windows 8. Zaman dulu pernah ada, tapi kan performanya jelek banget. Kompatibilitasnya pun terbatas. Iya, terbatas. Terus udah aja kan nggak ada. Terus kemarin ini sempat ada lagi
Snapdragon berapa 8 Gen X atau apa, pokoknya ada spesifik untuk laptop. Spesifik buat laptop tapi masih jelek. Ya, sekarang. Nah, sekarang udah bagus. Katanya udah bisa nyetarain sekitar M1 atau M2 katanya gitu kalau ke Apple-nya. M1, M2, M3 bedanya dikit-dikit sih sebenarnya. Jauh banget lah, maksudnya kan dari Intel ke M1 itu naiknya hampir 10 kali lipat lebih. Dan ya udah dari situ ya dari M1 naik ke M2, M3 ya. Dan dia juga yang Microsoft ini ada translation kayak Rosetta-nya gitu. Oh ya, oke. Itu juga katanya performanya dia udah nyoba Baldur's Gate katanya bisa jalan 30 FPS. Ya, kalau buat main ya Baldur's Gate cukup sih. Cukup sih, tapi ya 30 teh batas bawah. Iya, batas bawah. Sih, katanya 30 sampai 35 katanya Baldur's Gate 3. Berarti ini tuh dimainkan di hardware Surface ya berarti ya? Iya, di Surface. Nah, iya, hardware-nya sendiri, laptopnya sendiri itu Surface sama Surface laptop. Ya. Surface Pro sama Surface laptop. Biasa lah itu Microsoft. Ya, first party Microsoft. Bagus sih. Sebenarnya kalau kata gue keren sih. Surface itu terkenal dengan pensilnya ya? Dengan pen, Surface pen, bukan pensil ini gue bawa pen. Kutip bawa pen. Stylus, Surface pen. Surface. Itu buat Pro doang sekarang. Pro. Kalau dulu kan sebelum yang ARM ini si yang laptop juga support tuh. Iya, laptop support. Tapi yang sekarang enggak. Oh, sekarang Pro aja. Yang cuman yang Surface Pro aja. Ini sebenarnya kebalik ya sama Apple ya. Kalau Apple kan kemarin ngeluarin iPad dengan spek M4 kan, prosesornya juga M4. Tapi terbatas karena hardware-nya sendiri, karena software-nya sendiri software iPad, bukan software laptop. Iya. Which mean beberapa fitur bakal terbatas banget. Dan gua kemarin denger juga ternyata iPad itu karena si Safari-nya itu Safari Mobile, jadi dia beberapa aplikasi web itu nggak jalan, nggak bisa maksimal. Dan kayak ini tuh Apple secara sadar dan bertanggung jawab mereka menghambat kemampuan iPad dengan software mereka sendiri. Jadi bener-bener merugikan customer lah istilahnya. Yang kemarin dituntut sama Amerika. Itu di iPad tuh bener-bener kejadian gitu. Dan ya sekarang juga gue mikir kayak dulu tuh oke lah iPad masih rada kepake, cuman sekarang gue mikir beli yang mahal-mahal buat apa sih? Lu kayak yang kayak Surface aja. Nah, kalau Surface kan soalnya kan lu laptop gitu kan. Sementok-mentoknya ya laptop bentuk tablet. Laptop bentuk tablet ya, lu mau gambar pun kan ada Surface Pen sebenarnya kan. Fiturnya mungkin gak sesupport kayak di nggak canggih, apalagi pensil yang baru ya. Pensil baru bisa diputer-puter gitu. Kalau ini paling kayak ada sensor tekanan biasa kayak tablet buat gambar doang sih. Iya, tapi kan maksud gue lu ngegambar juga kan kalau emang lu artis kayak Ghosty gitu kan pakainya, kalau Ghosty nggak pakai itu. Kalau yang lain lah maksudnya komikus kan banyaknya juga pakainya tablet yang gambar kan, Wacom. Tapi hampir salah ngomong gue. Wacom. Tapi teman-teman gue juga yang emang desainer, dia juga pakai Surface. Ya, jadi, tapi kan kalau emang lu mau lebih detail, biasanya nyambungnya ke Wacom, jarang yang gue pakai iPad aja, jarang banget tuh. Iya. Apalagi di Indo. Iya. Kalau di luar mungkin oke lah iPad gitu. Tapi kan orang juga terbatas kayak. Ya kalau lagi ini loh, kalau kayak lagi di luar, kan emang kerjanya gambar mulu. Nah, dia pakai Surface biasanya kalau lagi di luar. Kalau lagi di rumah, pas pake emang Wacom. kerjaan dia misalnya komisnya kayak gitu ya pakai Wacom. Lebih detail. Ya. Ya sketch kasar lah ya. Sketch kasar bisa pakai pen lah. Ya. Kasar juga lebih enggak juga sih ya, udah fiturnya udah di atas sketch kasar. Udah di atas. Cuman mungkin buat lebih detail kayak gitu-gitunya lebih enak. Walaupun tetap lebih enak Apple Pencil, tapi balik lagi terbatas di iPad OS-nya gitu. Tapi kayaknya kalau sama Wacom juga tetap kalah deh. Ya. Iya, iPad mah. Nah, itu juga kayaknya. Cuman ya iPad memang integrasi ke softwarenya itu keren sih. Kayak kemarin kan dia announce beberapa software yang emang bakal dibuka juga kan ya itu iPad
ya software sih. Misalnya hardware-nya udah canggih juga software-nya kan itu aja gitu. Iya, dan ya istilahnya ya iPhone gede doang, iPhone dengan layar gede. Kagok gitu, maksud gue emang banyak orang ngomong gitu kayak lu beli iPad mahal-mahal juga ada hardware bagus-bagus. Sekarang ya lu beli yang iPad M1 aja tuh udah jauh, maksud gue nggak akan ketinggalan sampai 10 tahun lagi juga nggak akan ketinggalan gitu. Kalau lu beli M1 ya. Kalau yang dulunya kan prosesor iPhone. Itu pun kok kata gue masih kalau lu cuma buat nyantai doang nggak akan ketinggalan sih. Gitu. Dan sekarang lu kayak dikasih M4 buat apa? Buat apa? Bahkan M4-nya belum ada di laptop ya. Belum ada di MacBook. Belum, karena M4 itu kan dia kenapa dipakai M4 karena kan teknologi layarnya pakai OLED, tandem OLED. Jadi tandem OLED itu si layar iPad yang Pro yang baru itu, tandem OLED itu jadi 2 lapis layarnya. Untuk mengurangi burn in dan meningkatkan brightness. Apa hubungannya sama prosesornya? SoC-nya? Karena kan lu harus ngeprosesnya tuh jadi kesannya kayak ngeproses 2 layar sekaligus. Kalau M3 nggak kuat. GPU-nya. Gitu. Plus ada fitur-fitur biasalah neural NPU-nya. Nah, balik lagi ke Microsoft. Balik. Apple mulu. Gak apa-apa dong. Dasar fanboy Apple. Nah, itu juga kan ada fitur software ya, si Copilot. Windows Copilot Plus sekarang. Ya, Copilot Plus. Dan itu agak fiturnya ini agak plus. Agak plus. agak belum apa ya? Agak abu-abu. Pro kontra ya, abu-abu karena benar-benar menuai pro dan kontra. Ya. Jadi ya positifnya coba ceritain dulu. Ada negatifnya dan benar-benar emang positif gitu ya, emang berguna. Ya, cuman negatifnya ya ada juga. Ceritain dulu nih. Fiturnya apa? Fiturnya namanya yang baru banget ini namanya Recall. Oke. Recall ini katanya bisa nge-snapshot aktivitas. Bukan bisa meng-snapshot ya. Jadi dia selalu meng-snapshot aktivitas Tapi dia kan ngedetek juga kayak poin-poin yang pentingnya doang gitu. Iya. Nah, itu makanya pakai nge-snapshotnya tuh di Windows atau di Edge? Di Windows. Semua aktivitas di Windows. Semua Windows berarti kan? Iya. Semua aktivitas Windows. Nah, itu dari gambar. Suara juga nggak sih? Kalau nggak salah gambar doang ya? Screenshot doang ya? Gua nggak hafal sih. Kalau nggak salah ya intinya tuh ntar tampilannya ada timeline di atasnya. Kita bisa klik gitu. Ntar kelihatan monitornya kayak screenshot sama jadi aktivitas apa aja yang kita lakukan hari itu gitu. Jadi misalnya jam segini ke website ini, terus jam berikutnya nonton video, jam berikutnya nonton anime, terus jam berikutnya lagi misalnya buka file apa, ngerjain Excel, filenya file apa, terus perubahan Excelnya apa aja kayak gitu-gitu. Nah itu kan contoh yang dicontohin misalnya kayak gue kemarin nonton anime di YouTube. Trailer tapi gue lupa judulnya apa, cuman gue inget ada cewek rambutnya pink. Lalu tinggal search di Copilot kan, video cewek berambut pink, dia mundur, oh ini ada nih snapshotnya nih, lagi nonton video cewek berambut pink gitu kan, kelihatan ternyata judul videonya ini. Itu yang paling simpelnya itu. Atau misalnya mungkin lu lagi ngoprek Excel, ngoprek tabel, bikin rumus, terus tiba-tiba rumusnya putus, nggak jadi error, sintaks error. Udah sintaks error kan, aduh ini errornya di mana? Apalagi kalau kemarin bisa gitu kan, kemarin kan udah nyambung nih, kenapa sekarang jadi sintaks error? Udahlah mundurin lagi. Ya lu nanya, ini sebelum sintaksnya jadi error itu terakhir kapan sih di snapshot? Ngambil ke situ, ada backupnya berarti kan, begitu. Dan itu pakai AI. Pakai AI. Jadi karena natural language berarti kan. Lu bener-bener bisa nanya kayak tadi kan, cewek berambut pink itu waktu itu videonya apa? Ya, bisa. Bisa begitu. Dan itu juga nanti dari screenshot itu kita bisa klik dan akses di situ kan. Misalnya kayak YouTube itu tadi misalnya, kita tinggal klik screen-nya, nanti dia langsung otomatis langsung mundur ke waktu. Istilahnya kayak time travel berarti kan, mundur ke saat itu berarti kan. Enggak juga sih. Maksudnya langsung kita
kondisi waktu ngambil linknya langsung. Jadi dia dari screenshot itu tuh bisa ngedetek. Ya. Kita ngeklik apa misalnya YouTube kan pinggirnya tuh ada juga tuh yang kayak video-video yang lain recommended gitu kan. Itu pun bisa kita klik. Bisa diklik. Gitu. Kayak gitu. Jadi memang untuk kerja sangat bagus ya? Ya, bagus. Ngebantu banget. Tapi itu dari segi privacy, privasinya ini luar biasa ya. Kita bisa nanya nih, Salman dari pagi sampai malam di komputer ngapain aja? Nonton apa aja? Ketahuan kan seleranya kayak gimana. Walaupun kata Microsoft bisa di blackout ya. Walaupun nggak Microsoft bukan di blackout sih. Tapi yang pasti kata Microsoft sih ini semuanya terjadinya lokal, nggak ke upload katanya. Makanya dia butuh NPU minimal 40 TOPS katanya. Ya, dia klaim si Microsoft kayak gitu. Makanya dia butuh 40 TOPS karena ini terjadi semuanya lokal. Oke. Nah terus dan itu kita bisa banyak bikin blacklist dan whitelist. Misalnya blacklist, jangan nge-track aktivitas YouTube, jangan nge-track aktivitas website aplikasi ini ya. Nah, kayak gitu-gitu bisa sih. Aplikasi VCL jangan di-track. Nah, iya. Malu kan kalau VLC. Ya VLC. Malu kan kalau ternyata ketahuan gitu kan sama bos nonton Evangelion. Ya. Oh, kirain kode-kode. Oh, ya nonton kode GH gitu kan. Oh, kode GH, kirain kode nuklir. Ya, kode nuklir. Iya, kayak gitu. Bisa di blacklist atau whitelist berarti ya. Ya, kayak gitu. Tapi kan pertanyaannya kalau lu udah blacklist apakah itu masih ke-track atau enggak kan? Orang pada penasarannya gitu kan. Walaupun lu udah blacklist, tapi apakah datanya masih kecatat apa enggak? Ya, nah itu. Mungkin nggak ditampilin tapi takutnya masih kecatat gitu. Jangan sampai kayak waktu yang sidang Microsoft itu kan, yang lu udah dipakai stabilo hitam tapi kan stabilonya manual gitu. Terus jadi brightness-nya digedein masih kelihatan gitu kan. Ke-scan kelihatan juga ya. Harusnya pakai pensil ya. Mereka nggak belajar dari orang ujian. Nggak, gue masih bingung itu lu nutupnya tuh pakai apa, stabilo hitam apa pakai apa sih? Kayaknya nggak mungkin stabilo hitam kan? Jadi tuh kalau nggak salah tuh kalau mau scan supaya ketutup tuh nggak harus reflektif supaya ketutup. Nah ini enggak kan? Kayaknya kalau spidol kan keserap sama itu kan, keserap sama dan si timbulannya tuh masih kan? ada. Jadi nggak reflektif, jadi tetap ke scan kayaknya sih. Redacted-nya tidak jadi redacted. Terus pakai pensil nih, sobek cuy. Oh iya benar juga. Pensil 2B. Nggak, lu pakai spidol masih basah tak pakai pensil. Coret-coret gitu. Udah itu mah redacted full, redacted nggak kelihatan. Ya intinya gitu. Jadi secara privacy kalau misalnya Microsoft-nya melakukan dengan benar sih ya bagus. Kalau ternyata ujung-ujungnya jadi ngelik ya bodoh ya. Iya. Karena kan apalagi kita tinggal di negara yang gampang banget klik ya. Ya terus ada lagi software yang lainnya tuh yang gue lihat sih yang Paint itu. Jadi lu tinggal gambar kayak gunung, gambar anak TK atau enggak? Gunung. Ya segitiga bulat. Ya, ada bulat, terus bawahnya ada kotak-kotak sawah gitu, terus diolah langsung kayak lukisan gitu kan. Oh, ada Paint ya. Di Paint-nya bisa kayak gitu sekarang. Generatif dari kita gambar kasar, kita minta maksud gua mau gambarnya begini-begini. Ya, ditulis, terus nanti stylenya mau kayak gimana bisa pilih kayak gitu terus ya. Buat artnya ada yang kayak gitu. Terus apa lagi ya? Bisa minta cariin guide di game yang kita bisa lagi mainin. Oh iya, jadi misalnya contohnya tuh lagi main Minecraft kan dia. Ya, terus Minecraft. Dia pengen tahu cara bikin pedang atau apa. Cara bikin ini. Terus nanti dia si copilotnya ngasih tahu. Bahkan itu katanya kalau lu lagi main pun kadang suka dikomentarin kan. Awas itu ada zombie di depan.
Oh iya, keren juga sih. Jadi literally kayak ada nemenin lu main. Ada temen. Awas ada zombie di depan, hati-hati jangan cocok dulu. Buat orang penakut main game horror. Temenin sama co-pilot. Menurut analisa saya harusnya ini 5 detik lagi bakal ada jump scare. Coba volumenya dikecilkan dulu. Benar juga. Keren sih bisa kayak menurut video yang saya analisa di YouTube, video gameplay ini harusnya dari 5 detik lagi bakal ada jump scare. Tolong dikecilkan dulu volumenya. Ya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Lucu sih kalau kayak lu main Genshin gitu kan. Aduh gue butuh ini lagi, cariin lah kulus satu lagi gitu kan. Iya, benar ya. Paling gampang kan gitu. Iya. Lucu-lucu sih. Iya, itu keren sih waktu ngelihat contohnya main Minecraft bisa kayak gitu. Keren juga. Atau misalnya main itu ya Dark Soul terus ini ngalahin bosnya gimana? Ya, Get good kata kamu. Tolong ngedosnya 0,5 detik lebih cepat. Menurut analisa saya ngedosnya 0,5 detik harusnya lebih cepat. Terus di 10 detik sebelumnya tuh kamu harusnya tidak ngedodge tapi nge-parry. Aduh, susah juga ya. Kebayangin. Teoritis sekali. Ntar kan langsung ngamuk. Ya udah nih, mainin sendiri. Terus kebayang gak sih digabungin sama fitur yang tadi yang snapshot? Bapak Saman, Anda sudah menonton video lebih dari 12 jam. Tolong coba kerjaan itu masih yang Excel itu belum selesai, tolong dikerjain dulu. Dikomentarin nih. Aduh. Ya. Kalau sampai hardware-nya juga gue menarik sih. Hardware-nya tuh si Snapdragon ini kan bikin kayak eksklusif buat Windows on ARM gitu si Snapdragon LX Plus sama X Elite. Ya intinya mah Intel udah tinggalan terlalu Intel jauh ya. Sedih sih. Jadi terus juga waktu si Microsoft bilang si Copilot Plus ini butuh prosesor yang punya kemampuan NPU-nya 40 TOPS. Itu benar-benar wah, matiin Intel ya. Sama AMD kan. Intel tuh yang paling barunya NPU-nya tuh baru kemampuannya 10 TOPS. AMD itu 16 TOPS. Jadi benar-benar butuh teknologi baru. Butuh prosesor yang NPU-nya lebih kuat lagi kalau buat X86-nya. Oke. Which mean benar-benar harus hardware baru itu mah ya? Iya, hardware baru sih. Ya, yang pasti berarti fitur ini tidak akan hadir di komputer-komputer yang sudah ada ya? Yang sudah ada ya. Memang harus sengaja diupdate untuk mendapatkan fitur tersebut. Iya, harus diupgrade hardware-nya. Cara sadar dan bertanggung jawab. Kalau lo upgrade, lo pakai ya lo harus bisa mempertanggungjawabkan. Internet browsing historinya sudah harus jadi pertanggungjawabkan. Itu kalau udah ada Copilot Plus itu benar-benar si laptop harus di komputernya harus di nggak password tuh. Ya. Kalau enggak literally privacy lu lah. Ya, kalau enggak ya oke lah, mungkin Microsoftnya nggak ngupload ya, tapi orang-orang di rumah Anda mungkin melihat. Terutama yang sudah punya istri. Nah. Atau bos Anda. Bener-bener work from home itu wajib ya. Iya. Work from home terus Copilot tolong ditemenin kerjanya ya yang bener. Oke bos. Iya kan. Makanya itu. Nah ini ngomongin sebelum ke lanjut di Microsoft mau Microsoft apa lagi sih? Udah ya? Udah sih. Udah. Nah sebelum ini juga kan si OpenAI juga dia kan nge-launch itu baru ya? Apa? GPT-4o Omni. Apa tuh? Apa kelebihannya? Updatean dari GPT-4 dengan speed lebih cepat dan mengerti bahasa lebih banyak dan logiknya lebih bagus. Jadi dia secara multimedia juga lebih bisa nganalisa video, nganalisa audio, nganalisa gambar itu lebih hasilnya bakal lebih presisi lah. Lebih presisi gitu. Dan itu gratis. Gak ngerti gua tapi dibuka gratis. Which mean ya trial mungkin trial. Mungkin ya nggak tahu beta test gitu. Ya mungkin beta test. Si Google sendiri juga dia di Indo udah buka harga ya untuk Gemini Plus itu 300.000 per bulan. Udah dapet 2 tera
cloud cloud storage. Jadi kalau misalnya lu itu termasuk dua Google Drive berarti. Termasuk Google Drive. Jadi itu cukup menarik ya karena kan istilahnya kalau lu emang berlangganan Google Drive sendiri harga segitu plus AI itu kan si Open AI sendiri kurang lebih kan sebulan itu 300.000 juga kan. $20. Ya $20 kan kali 15.000 ya 300.000-an kan. Ini mirip harganya gitu dan kalau di Google kan lu udah dapet Drive dan storage sama AI gitu ya. Dan AI dan fitur-fitur ini gue sambil cek ya. Dan fitur-fitur lainnya sebenarnya. Fitur-fitur lainnya apa? Sebentar. Gitu apa jadi ya? Google tuh apa aja tuh? Kemarin ada ini hilang Gemini Plus, Copilot Plus, Pijat Plus. Loh. Pokoknya intinya dapat fitur lagi lah di luar itu ya, di luar AI gitu. Dan itu tuh udah dapat yang ya mirip-mirip Open AI lah. Emang buat nyaingin Open AI sih kalau iya lah pasti. Sekarang Open AI udah agak berat sih kalau Copilot itu Open AI kan? Copilot itu Open AI. Berarti Microsoft sebenarnya nggak punya ya dia sendiri ya? Ya kalau ngomong gitu kan sahamnya juga kan ya, 50% ya gede. Cuman dia nggak punya sendiri. Kalau kayak Google kan emang bikin sendiri gitu kan? Ya Google bikin from sendiri. Scratch. Apple rumornya juga kan katanya mau kerja sama OpenAI. Wah jadi ada dua direct kompetitor yang menggunakan teknologi yang sama, providernya sama. Oh, gue baru ingat yang itu Gemini for Work yang dari Gmail buat bantu ngasih yang email itu juga ada di situ. Gemini Plus berarti itu kan, maksudnya ya semua Gemini aja kan, semua fitur Gemini. Ya semua kan? Fitur Gemini. Enggak, tapi kan kalau fitur Gemini sendiri kan bisa gratis sekarang. Lo ngakses fitur Gemini AI yang basic aja gratis sebenarnya. Lo kayak nanya ini nanya itu bisa. Oh iya, maksudnya Gemini Plus semua fitur plus. Semua fitur plus kan. Plus storage, plus doc ya, Google Docs, Google. Intinya paket Google AI gitu ya. Ya, paket Google AI. Kalau udah digabung sama YouTube subscription yang plusnya juga udah itu jauh lebih menarik lagi ya sebenarnya. Enggak ya tapi kayaknya enggak sih. Ya tapi kan maksud gue sekarang kayak cost gue bayar OpenAI 300, bayar Google 300, tapi yang didapat kan jauh. Iyalah. Cuman aduh anjir gue kalau pindah ke Google terlalu ini enggak ya, terlalu apa? Jadi balik lagi kayak dulu kan Google Foto juga kasusnya gitu kan. Gimana tuh? Google Foto kan awalnya gratis tuh. Oh iya. Lu boleh backup unlimited backup gratis. Terus belakang-belakang jadi 2 saingannya udah pada mati. Jadi berbayar kan. Gratis sekarang 5 ya? Sekarang tuh gratis cuma berapa giga, Pak? 5. 20 ya kalau nggak salah 20 giga. Kayak kecil ah. Nggak sampai 20 nggak salah. 5. Lupa gue. Pokoknya terbatas lah. Terbatas. Ada unlimited tapi kan itu resolusinya juga turun kan. Iya. Jadi terbatas, kalau mau bagus, kalau mau lebih banyak ya lu beli storage. Dan kalau beli storage kan ya udah ketergantungan ya. Nggak akan beres-beres gitu kan. Otomatis kan lu storage foto ya makin lama makin banyak, bukan makin ngecilin kan. Iya. Itu. Dan saingannya ya udah mati semua. Iya. Ya sekarang gue kayak... Apa aja sih saingannya? Dulu banyak. Yang foto? Gue nggak hafal, cuman dulu tuh banyak. Ada 3-4 biji. Ya tapi kan maksudnya Google ngasih gratis gitu ya. Orang nggak akan langganan dengan yang berbayar lah, ngapain lo ya pakai Google aja udah gratis. Nah ujung-ujungnya kan gitu. Google Photos tuh sebenarnya masuk ke folder di Drive kan? Beda. Oh beda. Kalau Drive itu foldernya sendiri. Tapi kalau Google Foto, kalau emang lu ngupload yang makan kuota datanya, itu barengan sama Drive tapi dipisah. Gimana barengan sama tapi dipisah gimana makan sih? Kuotanya barengan tapi lu nggak-aksesnya tuh dipisah. Nggak-aksesnya dipisah. Kalau foto ya space-nya tetap space drive yang basic. Bukan, space-nya kalau lu ngakses file di drive ya maksudnya adalah dari drive.google.com. Iya, kalau mau ngakses filenya mah nggak bisa cross. Nggak bisa cross, tapi kalau si space-nya barengan. Gitu dan ya ya annoying aja sih ya.
Kenapa nggak kayak apa ya, kayak OneDrive gitu, dikasih ada folder foto, folder apa, jadi kalau kita nge-upload foto otomatis masuk ke foto gitu. Nah, kalau soalnya kan sekarang si Google Foto aja kan dia udah masukin fitur-fitur sebelum aja kan dia udah masukin fitur-fitur yang cukup intelijen kan. Kayak dia udah face detection kan udah ada. Face detection udah ada. Misalnya mau nyari foto Salman di Bandung, ada keluar. Kalau lu udah namain muka lu Salman ya keluar. Atau misalnya mau foto Salman dan Willy, misalnya bisa. Atau misalnya foto di Cimahi, keluar. Gitu. Masuk akal sih. Kalau kayak gitu menurut gue ya harus dipisah sih. Ya dipisah, karena kalau lu satuin kan bingung juga. Nanti campur-campur sama file di Drive kan. Iya, fitur itu juga kalau lu mau implementasiin di Drive kan susah juga. Susah, nggak bisa itu. Ya sekalian aja dipisahin jadinya. Dipisahin ya, bener-bener fitur foto jadinya. Mau nyari video, semua video bisa. Gue biasanya kan kayak ini kan video podcast ini kan yang mentahannya kan pasti kemasukin ke situ. Karena kan ngerekamnya pakai handphone kan. Kemasukin ke situ ya otomatis makannya kan gede. Gitu. Lu jadi video ini nggak ada backup lokal? Ada. Backup lokal ada. Tapi maksudnya kan masuk ke galeri otomatis upload kan. Karena kan gue nyetingnya juga otomatis upload. Dan ya video-video gitu, wah itu makanya gede banget sih. Gede banget sih. Iya. Nih demi kalian ya, demi penonton nih. Enggak. Ini Harry aja seneng. Hobi. Teknologi, gaming, hobi. Nge-TGU. Aduh. Oke, apalagi nih? Apa ya? Tinggal Juni itu berapa minggu lagi nih? Udah deket nih. Udah 2 minggu lagi. 2 minggu kurang. 2 minggu kurang ya. Banyak sih. Ini juga kan Summer Game Fest juga kan bulan depan. Iya, jadi semuanya ya banyak yang menarik sih. Termasuk itu ya, Nintendo, Microsoft, Sony dan lain-lain. Apalagi? Kamu mau cerita apa tadi teh? Game? Oh iya, lu kan beli langsung 2 kan kemarin game indie kan. Gue juga beli, sialan. Langsung. Wes, apa nih? Sialan sih. Fable Dome sama Song of Conquest. Oke. Tuh Fable Dome tuh main City Builder. Cuman asal lihat gue di Steam. Ya cute gitulah. Chill lah, itu mah game chill lah itu. Game nyantai banget. Tapi City Builder, gue emang lagi pengen main City Builder sih. Oke. Sama Song of Conquest itu kalau Anda para penonton sudah tua pasti tahu game Heroes. Anjir, serius? Serius. Jadi kayak apa ya? Ya karena game Heroes udah musnah. Iya. Iya, jadi ada developer indie yang bikin. Itu gue seneng banget sih pas. Namanya apa? City? Fable Dome. Oh, bukan satunya. Yang Heroes. Song of Conquest. Itu juga. Tapi ya itu sama kayak kasus lo itu. Yang diincar tuh cuman beda sekali rilisnya. Launchingnya. Rilisnya tuh cuman hari ini dan besoknya gini. Aduh. Tapi gue pengennya udah beli aja. Terus udah dimainin? Belum, baru beli. Itu juga ternyata banyak ya. Itu juga Wuthering Wave besok ya. Wuthering Wave tanggal antara 2. Hari ini atau besok lah. Berarti ya, pokoknya ini udah launching. 23 ya. Iya, ini keluar, Wuthering Wave udah keluar. 23, 24 lah harusnya. Itu, ini belum. Banyak sih, gue juga ada game Ubisoft yang baru. Assassin's Creed Shadow. Bukan. Belum itu, ini kenapa namanya Shadow? Karena apa? Karena tokoh utamanya hitam. Wah, rasis Anda. Saya tidak ngomong yang lain ya. itu tidak rasis anjir. Nanti lah itu kita bahas kalau ada si Anci kayaknya seru tuh. Enggak, karena Shinobi. Nonton Shogun belum? Shinobi. Aduh, belum. Aduh, nonton dulu. Gue pengen nonton Dune nih. Dune udah masuk itu kan, udah masuk streaming kan. Dune, oh iya. Dune 2 juga udah masuk. Shogun aja lah, mendingan lu kan wibu, harus nonton Shogun lah.
Aduh, gue kadang kalau udah nonton susah berhenti. Ya udah bagus, udah tamat kok, 10 doang. Parahnya gue 10 artinya 10 jam. Ya nggak apa-apa sih ya. Kalau saya udah kecantel 2 hari beres aja kayak gitu. Iya udah. Bahaya anjir. Anak mah bisa lah. Gue malah pengen nonton itu Apa tuh? How to Make Grandma. Oh tadi gue baru nonton Furiosa, keren banget tuh. Apa itu? Furiosa ini Mad Max. Prequelnya Mad Max Fury Road. Bukan How to Make Million Before Grandma Dies. Apaan tuh? Film Thailand. Oh nggak tahu gue. Itu anjir, gue ngakak aja. Karena banyak meme-nya kan. Salah. Judulnya itu yang gue cerita dulu ya. Jadi itu tuh judulnya itu How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi intinya mah ceritanya ada yang orang Thailand pengangguran, terus neneknya mau meninggal, dia ngejar warisan. Jadi ujuk-ujuk mengurusi neneknya karena dia baru supaya kayak kelihatan baik gitu ya. Jadi wah ini yang bela sama gue cuman si cucu gue yang paling males istilahnya kan gitu kan. Ternyata sayang sama gue, ya udah warisannya gue kasih semua karena dia temennya baru begitu. Ternyata satu dan lain hal katanya jadi ceritanya bagus banget. Intinya begitu. Gue juga belum nonton. Drama. Tapi karena katanya konon di negara ini tuh literasi tingkat membacanya agak kurang. Jadi kadang kayak gue kemarin tadi tuh gue baru lihat meme-nya. Mau nonton nggak film apa? How to Make a Million Grandma. atau judul alternatif How to Make Grandma Dies. Atau How to Make a Million Grandma Dies. Satuin ikat ke kereta. Atau yang paling keren How to Train Your Grandma. Kepanjangan. Udah kayak anime aja. Ya, udah yang panjang judulnya. Anime isekai ya? Enggak lah, dulu kan apa ya? Yang pertama kali panjang tuh ini. Konosuba ya. Bukan yang paling panjang tuh Anohana. Itu kan Anohi no Hana. Iya. Bunga di hari itu apa namanya intinya gitu kan? Bunga di hari itu yang kita lihat hari itu. Yang kita lihat hari itu menjadi kenangan kita yang tak pernah terlupakan. Apalah itulah. Iya. Iya, itu kan itu WTF. Disingkat Anohana. Gimana? Ya udah Anohana. Anohana. Terus sepanjang ini cuma aja di Anohana. Anohana, the flower we saw that day. Bunga yang kita lihat waktu hari itu. Iya. Anohana. Anohi mitahana no namae wo boku tachi wa mada shiranai. Oh. Iya. Bunga yang waktu kita lihat waktu hari itu kita lihat namanya pun sampai sekarang kita enggak tahu. Lupa intinya gitu. Namanya pun sampai sekarang kita enggak tahu. Terus lu ingat sampai tamat? Enggak. Ceritanya tentang bunga, bukan. Ya. Jadi ada bunga-bunganya? Nggak ada. Ada sih. Ada ya? Ada. Ya ada lah ya. Ada. Mitahanan namanya buku Tachiwa Madashira. Iya. Air bodoh ya. Panjang banget itu, berapa kata? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Disingkat lagi bunga itu. Iya kan, disingkatnya tuh Anohana, bunga yang kita lihat waktu itu. Titik. Padahal masih ada kan bunga yang waktu kita lihat waktu itu, namanya sampai sekarang pun kita nggak tahu. Disingkatnya Anohana kan, bunga itu doang. Iya, nggak, kalau bahasa yang Inggrisnya kan itu kan. Ini kan kalau di wiki bahasa Indonesia itu Anohana .2 bunga yang kita lihat waktu itu. Kalau bahasa Inggrisnya kan Anohana the flower we saw that day. Iya. Which the name of the flower we even don't know gitu kan. Itu masih ada gitu satu kalimat lagi kan. Bodoh. Kita ngomongin apa sih? Oh itu ya, Grandma ya. Film. Ya, Grandma itu menarik. Terus oh iya, ini balik lagi. Little Cat Big City itu ada di Game Pass ternyata, jadi gua nggak usah beli. Karena gua sudah tidak mau mendukung Microsoft, kayaknya gua udah nggak akan ngambil Game Pass juga sih sekarang. Malas gua. Buat apa gue ngasih duit, mending gue beli beneran. Kalau emang mau main gue beli. Tapi ya main beneran. Kemarin gue baca kalau lu beli mainin di Game Pass itu juga nge-support karena dapat insentif developernya.
yang masuk Game Pass. Dapat insentif. Kalau developernya punya Microsoft tetap aja ditutup. Oh ya iyalah itu mah. Gue masih sebal dengan itu karena itu maksud gue Hi-Fi Rush itu salah satu game yang gue sangat senang dan gue pengen ada sequel dan sekarang udah nggak mungkin keluar sequel. Ya. Dan gue secara pribadi sangat salty dengan keputusan Microsoft dan yang ternyata kan sangat terburu-buru ya waktu itu ya. Iya. Yang bahkan dalam 2 bulan sebelumnya aja belum ada rencana buat membubarkan si developernya kan. Iya. Ya bodoh. Ya udah. Ya kalau gue sih nggak peduli sih. Ya kalau gue salty. Ya kalau gue ya udahlah maksudnya ya. Dan lagian apa yang harus terjadi ya harus terjadi. Toh udah lewat. Semua developer gede. Bukan developer, semua publisher gede melakukan itu sekarang. Iya sih. Semuanya loh, nggak ada ini. Ngomongin developer gede, Nintendo kan nggak begitu. Ke-1. Kedua, Nintendo baru beli developer baru. Baru beli yang ngeport. Ya, apa sih namanya gue? Lupa gue juga. Pokoknya ngeport. Dari Hogwarts Legacy sama apa ya? Hogwarts Legacy dan Witcher ya? Bukan. Witcher masih bukan. Hogwarts Legacy dan AAA juga sih kalau nggak salah. Iya, pokoknya 2 game AAA aja. Ya sih, Nintendo mah enggak lah. Dan itu gue yakin buat langkah berikutnya ya, ke Switch berikutnya. Iya. The next Switch itu gimana caranya ngoptimalisasi game-game triple. Dia niru ini sih, si siapa? Si Sony dulu beli Nixxes. Nixxes itu hasilnya dia ngeport game konsolnya ke PC kan. Hasilnya emang bagus-bagus banget sih kalau si Nixxes ngeport game ke PC. Enggak juga, belum tentu Sekarang game-game PS5 yang di-port ke PC juga belum tentu bagus. Yang buatan Nixxes bagus semua. Oh, bagus semua. Enggak semua sih, belum semua. Si Nixxes belum ngerjain semua. Baru apa aja ya? Ghost of Tsushima sih, itu Nixxes. Ada drama lagi sih si Tsushima? Enggak ada. Ya itu doang lah, paling online-nya harus register daftar PSN. Walaupun masih gratis. Iya, gratis. Gratis kan sih PSN? Oh, harus bayar ya? Gratis. Cuman kan masalahnya itu lama-lama pasti berbayar. Dan datanya bocor ya? Iya, datanya bocor dan jadi gara-gara requirement PSN itu kan jadi negara-negara yang nggak bisa beli, dicabut. Ya. Walaupun yang VPN aja ya. VPN aja. VPN nggak bisa lah, bisa ke-ban loh. Oh, kalau di Steam mah iya ya. Iya. Ya intinya mah nggak mau jualan lah, nggak mau beli, nggak mau jualan. Ya kelakuan publisher besar sekarang aneh-aneh memang. Cukup unik. Nggak mah mecat-mecatin, nggak mau duit. Nggak butuh duit. Kecuali itu ya. Oh itu Square Enix juga itu kocak. Butuh duit kalau Square Enix. Iya butuh duit. Guys kita eksklusif sama. Udah nggak mau eksklusif ya sekarang ya. Kita eksklusif sama Sony udah gak cuan guys. Jualannya ternyata nggak walaupun tetap masih untung ya. Iyalah, haruslah untung gila. Untungnya turun. Cuman kan targetnya kayak gitu tuh sebenarnya udah pasti untung kalau AAA karena kan dihitung makanya dia nggak sembarangan rilis game kan. Ya, cuman ada target. Selama untung tapi target itu nggak ini ya dianggap nggak perform tetap. Nggak, cuman kalau kata gua sih kalau lo developer gede kayak Square Enix dan lo kalau kayak iklim kayak sekarang lu masih eksklusif, kalau kata gue rada bodoh sih. Iya. Kalau emang development lu bisa langsung keluar barengan mah dengan cost yang tidak terlalu jauh mah. Iya. Kenapa enggak sih? Pasti itu mah Sony lah, kerjaan Sony, eksklusif gitu mah. Iya, cuman kan maksud gue bisa ditolak ya sebenarnya ya. Ya yang ujung-ujungnya kan ternyata setelah mereka hitung-hitungan juga kan nggak cuan kan. Iya. Ya kecuali si Sony-nya ngasih kepala kuda ke tempat tidurnya si tahu nggak film apa? Iya, bukan mafia ya. Godfather. Mafia sih. The Godfather. Mungkin Sony-nya ngasih kepala kuda ke tempat tidurnya bosnya Square, makanya dia nggak bisa nolak. Asih Square aja gitu udah jadi budaknya Disney kan. Kingdom Hearts tuh gitu. Cewa gue. Ya butuh duit kayaknya. Udah lo gue biayain 80%-nya tapi ilangin FF. Ilangin FF, masukin musik semua video Frozen. Let it go 5 menit lagi cutscene. Ada Donald bebeknya lagi jalan nih. Iya. Ngasih salty gue anjir. Udah sip lah, cukup ya. Nggak ada Pokemon dulu, libur dulu ngomongin Pokemon lah.
Itu kapan sih nggak keluar cuy? Udah lah, nggak usah Pokemon. ZA. Udah, ntar aja itu. Ntar kita lihat mungkin di Nintendo Direct Summer Game Fest udah. Nggak mungkin, paling juga Pokemon present. Ya udahlah, apapun lah. Anjir. Ya udah, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa selalu berkomentar, di like videonya, subscribe, apalagi? Udah ya, cukup ya? Udah, cukup ya, nggak usah aneh-aneh ya. Nggak usah aneh-aneh. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya nggak usah ngasih link aneh-aneh ya. Nanti ketahuan sama Microsoft. Nanti ketahuan sama istri Harry. Lu nonton Cibimaru Kocan. Udah gede nontonnya kayak gitu. Cibimaru Kocan. Anjir, jangan. Bukan begitu juga. Kenapa itu? Ya udah, saya Harry, ini Salman ya, sebelum makin kacau ya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Bye.